datang di 3D Online. Kali ini kalian ditemani saya kayak Kila. Di sini biasa saya tutor fisika ya di 3D Online, udah sering mungkin. Sekarang kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Oke. Di induksi elektromagnetik berarti kita membicarakan tentang hubungan listrik dengan magnet. Penemuan sebelumnya yaitu jika arus listrik berada pada kawat, maka pada kawat itu akan menghasilkan medan magnet. Kemudian medan magnet akan memberikan gaya pada kawat berarus atau enggak pada muatan yang bergerak. Nah, jadi pada bab ini kita mencoba membalikan keadaannya. Itu ditemukan oleh Michael Faraday. Dia mikir gini, kalau misalkan ada medan magnet, arus listrik menghasilkan medan magnet, maka kenapa tidak medan magnet menghasilkan listrik gitu? Itu pemikiran Faraday pada saat itu. Oke. Jadi kita pada zaman dahulunya, sebelumnya arus pada kawat menghasilkan medan magnet. Ini arus listrik. Atau arus listrik juga, atau itu medan magnet ini dapat menggerakkan kawat berarus atau muatan yang bergerak. Maka nanti percobaan ini menghasilkannya apa? Menghasilkan motor listrik. Seperti apa motor listrik? Itu seperti kipas angin dan dinamo gitu ya. Itu bisa muter karena ada proses ini. Nah, saya tadi bilang bahwa Faraday berpikir terbalik pada saat itu. Kenapa dia bisa berpikir itu? Karena ada hubungan kan? Bisa jadi nanti medan magnet akan menghasilkan arus listrik. Maka di sini nanti alatnya yang hasilnya adalah generator. Gitu. Oke. Sampai sini mau tanyakan dulu. Tanyakan ke bimbel ya. Ke bimbel online maksudnya. Oke. Yang pertama, kita mempelajari tentang flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya medan magnet yang menembus suatu bidang kumparan. Contohnya, saya punya medan magnet seperti ini. Ini B ya simbolnya. Sudah dijelaskan pada subbab tentang medan magnet. Di sini saya memiliki bidang. Ini kumparan ya. Oke, maka nanti medan magnet ini akan menembus bidang ini. Medan magnet yang menembus itu dinamakan flux. Oke, sehingga flux dituliskan secara matematis adalah banyaknya medan magnet yang menembus tegak lurus terhadap bidang itu. Atau B dot A secara vektornya ya. Nah, artinya bagaimana kalau saya punya medan magnetnya seperti ini, sedangkan si bidang kumparannya itu miring ke sini. Oke, maka si kumparan ini garis normalnya atau permukaannya menghadap ke sana atau enggak ke sana. Oke. Sehingga kalau si medan magnet kita tembuskan ke sini, gitu kan ya? Berarti nanti ada sudut theta di sini. Oke. Nah, diambil yang tegak lurusnya karena perkalian tadi itu B dot A, gitu kan ya? Maka si normal si bidang, ntar saya perbesar gambarnya. Normal si bidang ini kita proyeksikan, yaitu menjadi sumbu X dan sumbu Y. Ini berarti kalau ini tetanya, ini N dikali cos theta. Sedangkan yang sebelah sini adalah N sin theta. Sorry, tadi mungkin ada kesalahan ngomong ya. B dot A berarti si bidangnya itu harus sejajar. Itu sejajar yang dimaksud itu permukaannya. Kalau tegak lurus dengan si bidangnya, gitu ya. Nah, si ini sejajarnya dengan si N cos theta. Maka N itu arahnya ya. Kalau ini luasnya berarti ini sebenarnya besarnya. Besar si luasnya. Nah, gitu. Yang sejajarnya adalah si A cos theta, sehingga di sini flux menghitungnya adalah B A cos theta, gitu. Oke. Seperti itu fluxnya. Oke. Contoh. Medan magnet
50 Tesla memasuki bidang kumparan. Ini contoh soalnya. Medan magnet 50 Tesla memasuki bidang kumparan yang luasnya adalah 20 cm persegi. Pertanyaan yang A, berapakah fluksnya jika B tegak lurus A? B tegak lurus A artinya B sejajar dengan normal si A. Gitu ya. Jadi gimana jawabannya? Flux adalah B kali A. Karena normal bolehlah. Mau pakai cos, mau langsung kayak gini juga boleh ya. Langsung aja tapi ya. Jadi ini B-nya 50 kali A-nya itu 20 kali 10 pangkat min 4 karena ini harus dalam satuan meter. Gitu ya. Jadi ini 1000 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Atau 10 pangkat min 1 Weber. Itu satuan dari flux. Gitu ya. Atau pertanyaan yang kedua, berapakah fluksnya jika B dan A membentuk sudut 30 derajat? Atau langsung aja lah ya, dengan bidang normalnya lah, B dan bidang normal A. Gitu. Oke, sehingga mencari fluksnya itu berarti B A cos theta atau B 50 Tesla dikali A-nya 20 kali 10 pangkat min 4, cos theta-nya adalah cos 60 setengah. Berarti ini hasilnya 10 pangkat min 1 kali setengah atau 0,5. Maka fluksnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian untuk sebab selanjutnya itu ke GGL induksi. GGL induksi artinya kita mendekatkan si medan dengan si magnet dengan syarat seperti ini. Medan magnet harus menghasilkan arus listrik. Faraday melakukan percobaan dan menghasilkan kesimpulan bahwa jika ini dulu kesimpulan Faraday, hasil percobaannya adalah jika jika ada perubahan B itu medan magnet, maka timbul arus. Jika B bernilai konstan, maka arusnya 0, tidak ada, gitu ya. Artinya di sini juga B yang dimaksud adalah B yang menembus kumparan atau kita sebut saja flux gitu. Atau jika fluxnya bernilai tetap, artinya B terhadap A-nya itu tidak berubah, itu berarti harusnya 0. Sehingga di sini GGL boleh disimpulkan sebagai perubahan flux terhadap perubahan waktu. Gitu ya. Kemudian jika lilitannya banyak, maka tinggal dikali N gitu. Kemudian arah arusnya itu nanti berkebalikan dengan keadaan si medan magnet, sehingga nanti, dan itu dijelaskan oleh Lenz ya. Nanti saya jelaskan juga. Jadi rumusnya min N d flux dt gitu. Oke. Ini kunci utamanya. Contoh soal dulu lah. Ini dapat berubah menjadi boleh d flux dt jika fluxnya adalah persamaan, atau boleh juga delta flux per delta t ini jika fluxnya konstan, berubah tapi angkanya konstan gitu maksudnya. Gitu. Oke. Contoh soal ya, sebelah sini. Diketahui flux yang bekerja pada suatu kumparan itu adalah 2T kuadrat min 5T plus 7.
dengan jumlah lilitan kumparan itu sebut saja 100 lilitan. Pertanyaannya, berapakah GGL atau gaya gerak listrik untuk detik ke saat detik ke 1, gitu ya. Nah, karena tadi saya bilang bahwa jika fluksnya suatu persamaan, maka kita gunakan turunan. Sehingga flux adalah min N D flux dt atau min 100 turunan terhadap fluksnya 2T kuadrat min 5T plus 7, gitu ya. Atau fluksnya 100 kali 4T min 5. Pertanyaannya, berapakah GGL detik ke 1? Maka tinggal di substitusi, itu min 100 kali 4 1 min 5. Maka GGL-nya min 1 100 volt, seperti itu. Oke. Contoh yang kedua, untuk yang fluksnya berubah tapi konstan angkanya. Contoh, jumlah lilitannya sebut saja 6000 lilitan. Kemudian flux awalnya adalah 9 kali 10 pangkat min 5 Weber berubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 Weber. Selama, nah bedanya gitu ya. Kalau ini selama misalkan 0,01 detik. Seperti itu. Jadi contohnya pun seperti ini kalimatnya. Bukan persamaan seperti itu. Maka GGL-nya langsung saja min N delta, kalau ini ya delta flux per delta T, gitu kan ya. Min N-nya berarti min 6000 dikali perubahan fluksnya berarti flux 2 min flux 1 kan ya, per delta T, atau min 6000 ini kurang ini berarti min 5 kali 10 pangkat min 5 per delta T-nya 10 pangkat min 2, gitu ya. Berarti min plus 3 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 2, atau GGL didapatkan 3 kali 10 pangkat 1, gitu ya, atau 10 aja lah, 30 langsung ya, 30 volt, seperti itu. Itu bedanya antara flux yang persamaan atau flux yang berubah konstan. Masuk ke subbab selanjutnya, untuk yang kasus sama GGL, tapi untuk yang B yang berubah. B itu apa tadi? Medan magnet, gitu ya. Berarti mencari GGL-nya adalah min N. Dia fluxnya kita terjemahkan bahwa tadi flux itu adalah B A cos theta terhadap waktu, gitu ya. Oke. Kalau B-nya yang berubah, sehingga kita boleh saja menyebutkan min N, A-nya konstan, sudutnya konstan, tinggal yang berubah dB dt atau turunan si B. Kalau jika B-nya persamaan, sama seperti tadi lah ya. Ini berarti boleh juga min N A cos theta, ini delta B per delta T, sama seperti kasus ini. Maka contoh soalnya tidak akan saya berikan lah, percuma ya, sama aja. Oke. Yang kedua, itu untuk yang kasus A yang berubah. A yang berubah berarti luas kumparannya yang berubah. Maka rumus GGL-nya adalah min N D BA cos theta dt. Kalau A yang berubah, contohnya adalah yang seperti ini. Gini ya. Oke. Sebut saja ini ada medan magnet yang arahnya menembus. Ini B-nya yang warna merah, gitu ya. Batangnya saya beri batang
namanya AB, jangan AB juga, PQ lah. Gitu. Oke. Hambatannya sebut saja R, yaitu 10 ohm. Dihapus ya sebesarannya ya. Maka persamaan ini kita tulis menjadi min N B cos theta dA dt, seperti itu. N untuk kasus seperti ini kan satu lilitan, maka N-nya kita boleh sebut saja 1. B-nya ada di sini, yang warna merah. B-nya ada konstan. Cos-nya coba lihat, medan magnet ke sana, permukaan bisa ke sana, bisa juga ke sini, gitu ya. Atau boleh dibilang tadi sejajar atau berlawanan arah dengan normal bidangnya. Maka cos-nya sebenarnya cos 0. Cos 0 itu 1 juga, gitu ya. Tinggal sisa dA dt. Cos bisa cos 0, bisa cos 180, ya hasilnya 1 juga, gitu ya. Nah, mencari besarnya gimana? Berarti kan ya untuk min nanti kita jelaskan lagi itu untuk arah arusnya. Ini tinggal berarti B dA dt, gitu kan. A-nya adalah luas kumparan si ini, gitu ya. PQRS, sebut saja ke saya namanya ya. Nah, bidang PQRS saya kasih nama, si panjang PQ-nya adalah L. Panjang dari P ke S-nya, S ke P-nya itu kan X, gitu ya. Berarti nanti luasnya itu adalah X kali L, gitu kan ya. Maka ini diubah menjadi B X kali L dt. Pada saat batang ini ditarik ke sana dengan kecepatan V, maka yang berubah besarnya adalah si X-nya, karena L-nya tetap segini, gitu ya. Maka ini juga boleh ditulis jadi B L yang konstan dx dt. Ingat, dx dt jadi apa itu? Jadi kecepatan ya. Maka mencari GGL-nya adalah B L V, gitu. Mencari besar tegangan pada rangkaian ini, oke? Kemudian arah arusnya bagaimana? Ini arah arus tadi yang saya jelaskan itu Lenz, ya. Lenz menyebutkan bahwa arah arus itu seolah-olah melawan keadaan si medan magnetnya atau keadaan fluksnya. Jika fluksnya bertambah, maka kita kurangin. Kalau jika fluksnya berkurang, kita tambahin, gitu ya. Menggunakan apa? Kaidah tangan kanan. Contoh, V ditarik ke sana, maka nanti si bidang ini akan semakin meluas. Kemudian medan magnet yang ada di dalamnya akan semakin banyak. Semakin banyak arahnya menuju papan tulis, menembus ke sana. Oke? Sehingga kalau semakin banyak, kata Lenz itu kan dikurangi, gitu kan ya. Dikuranginya gimana? Jempol kita arahkannya ke sana, menuju kalian, gitu kan ya. Terus muternya berarti ke sini, muternya ke sana, P ke Q ke R ke S. Biasanya kalau ditanya kemanakah arah arusnya, itu biasanya pada batangnya aja. Jadi kita sebut dari P ke Q saja, gitu ya. Oke, contoh soalnya saya mungkin hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, contoh soal. Ini namanya PR. Nah, panjang PR-nya sebut saja L-nya 50 cm, gitu ya. Dia berada pada medan magnet sebesar 0,05 Tesla. Sebut saja arahnya menembus bidang sana. Seragam ya, jadi medan magnetnya cenderung konstan, bukan berubah-berubah. Gitu. Terus ditarik dengan kecepatan 20 meter per second. Dengan hambatannya sebut saja ini 10 ohm. Gitu ya. Oh, contohnya yang ini, gitu ya. Oke, pertanyaannya kadang-kadang berapakah arusnya? Oh enggak, awalnya biasanya berapakah GGL-nya? Berapakah arusnya? Kemana arahnya?
Gitu. Oke. Mencari GGL berarti biasa ya, GGL BL V, mudah sekali gitu ya. GGL B-nya 0,05, L-nya 50 cm berarti kali 10 pangkat min 2, V-nya 20 meter per second. Atau ini 5 kali 10 min 2 dikali ini kali ini 1000 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Atau GGL-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 1 volt. Atau sebut saja 0,5 volt gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, berapakah besar arusnya? Besar arusnya berarti arus itu I. Sorry, arusnya bukan A ya, ini simbolnya I. Nah, gitu. Berapakah besar I? Ingat pada kelas 10 ada belajar kan kalau V sama dengan I kali R, gitu ya. Nah, ini juga sama. GGL sama dengan I kali R. Nggak beda ya. Sekarang mencari I berarti ngitungnya I adalah GGL per R. GGL yang tadi kita dapatkan berapa? Yang ini ya, setengah, oke? Berarti 0,5 per R-nya 10 ohm atau 0,05 ampere. Pertanyaan selanjutnya, kemanakah arahnya? Seperti tadi ya, kalau ditarik ke sana, maka pada bidang ini medan magnetnya akan semakin banyak. Kemana? Ke sana banyaknya kan? Menembusnya ke dalam papan tulis, sehingga tangan kita arahkan menuju luarnya, ke sana. Berarti muternya gini kan ya? Oke, muternya ke sana, maka dari P ke R arahnya. Dari P ke R bukan berarti dari P ke R ke sana, tapi pada batangnya, biasanya seperti itu. Kalau menjawab di soal, gitu ya. Ini jika luasnya berubah. Yang ketiga, untuk rumus yang ini adalah theta yang berubah. Nah, theta yang berubah itu kasusnya berarti pada generator. Seperti gimana? Contoh, saya punya ini magnet, sebut saja ini selatan. Ini saya punya magnet, ini utara. Medan magnet itu dari utara ke selatan, berarti ke sana arahnya ya. Gitu kan ya. Kemudian saya letakkan kumparan di antaranya. Oke. Ini hapus dulu ya medan magnetnya. Kumparan sebut saja ginilah. Ini ya. Nanti dia bisa berputar di tengahnya, gitu, oke? Kita gambarnya 2 dimensi aja lah ya. Ini selatan, ini utara. Bidang kumparannya sebut saja ini, atau dia juga bisa berputar ya ke sana, boleh ke sana, ke sini, gitu kan ya. Oke. Kita ambilnya satu arah dulu aja, ini. Nah, dia bisa berputar ke sana. Ini kumparannya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada masuk ke dalam. Oke. Sudutnya berubah karena misalkan asalnya di sini menjadi misalkan ke sana. Gitu ya. Dan berhentinya tidak hanya sekali, dia terus-menerus berputar. Sehingga persamaan yang GGL sama dengan min N D BA cos theta dt kita ubah menjadi min N BA ddt dari cos, turunan dari cos, gitu ya. Cosnya otomatis bukan theta, tapi thetanya kita ubah menjadi omega t karena dia terus-terusan berubah, gitu ya. Ingat pelajaran kelas 10 lagi ya, bahwa misalkan omega itu adalah theta per t, maka mencari theta adalah omega kali t, gitu ya. Sehingga persamaan ini menjadi min N B A D cos WT dt, gitu kan ya.
turunan terhadap waktu dari si cos WT adalah, cos omega T adalah min N BA, turunan cos adalah min sin. Minnya boleh ke sini, jadi plus, ininya sin omega T, dan ada turunan dalamnya, turunan persamaannya, WT atau omega T, itu jadi omega, gitu ya. Maka, berapakah GGL-nya? Ya, jadi ini rumusnya sepanjang ini, N, B, A, omega, sin, omega T. Kalau ditanya berapakah GGL max, berarti sin maksimalnya 1, maka GGL max itu hanya N, B, A, omeganya saja, gitu ya. Contoh soalnya, saya memiliki generator 1000 lilitan. Luas kumparannya adalah 0,1 meter persegi. Cukup besar ya. Medan magnetnya 5 Tesla. Pertanyaannya, kemudian dia diputar dengan kecepatan sudut sebesar 100 radian per second. Pertanyaannya, berapakah GGL max dan berapakah GGL saat sudutnya adalah 150 derajat, gitu ya. Mencari GGL max itu adalah N, B, A, omega. N-nya adalah 1000, B-nya adalah 5, omega A-nya adalah 10 pangkat min 1, dan omeganya 100. 10 min 2. Sorry, 10 2. Gitu ya. Oke, kita cocokkan lagi. N-nya 1000, B-nya 5, dan ini harus internasional Tesla ya. Terus A-nya 0,1, omeganya 100. Gitu ya. Maka berapakah GGL max-nya? Ini 5 kali 10 pangkat 4 volt. Cukup besar ya. Ini soal hayalan namanya juga ya. Oke. Yang kedua pertanyaannya, berapakah GGL-nya jika sudutnya sedang membentuk 150 derajat? Artinya gunakanlah yang ini kan. GGL sama dengan N B A omega sin omega T. N-nya, NBA omeganya kan sini, 5 kali 10 pangkat 4. Sin omega T itu kan tadi kan kayak ini. Omega kali T itu kan theta. Nah, tetanya sedang 150, gitu ya. Sin 150 berarti setengah, gitu ya. Maka ini 2,5 kali 10 pangkat 4 volt, seperti itu. Oke. Nah, itu paling kita rangkum dulu sebentar ya untuk masuk ke subbab selanjutnya. GGL mempunyai rumus utama yaitu min N D flux dt atau turunan flux terhadap waktu, atau boleh juga menjadi min N delta flux per delta T. Itu kalau konstan. Boleh untuk yang B yang berubah, berarti GGL min N A cos theta, ini dB dt, atau seperti tadi delta B per delta T. Lebih seringnya sih nanti kalau di soal UN delta B per delta T nanti ya, gitu. Atau ini juga bisa min N A cos theta delta B per delta T. Kalau N-nya tidak disebutkan di soal, pada saat nanti ngerjain soal, itu berarti dianggapnya 1 lilitan, gitu ya. Kalau cos-nya juga tidak disebutkan berapa derajatnya, itu berarti sebut saja 1 aja, alias cos 0 derajat atau cos 180 derajat, gitu ya. Untuk yang A-nya berubah, berarti rumusnya tinggal BLV, gitu ya. Yang terakhir, untuk yang sudut yang berubah, berarti GGL itu adalah N, B, A, omega sin omega T, dengan kalau GGL max N, B, A, omega, gitu. Oke. Kita hapus dulu, nanti kita masuk ke subbab selanjutnya ya. Kakak lanjutkan ke subbab materi selanjutnya ya, yaitu tentang induktansi diri. Itu adalah proses suatu rangkaian
menginduksi dirinya sendiri gitu ya. Contoh, saya memiliki persamaan rangkaian seperti ini. Ini sumber tegangan, gitu ya. Ini adalah saklarnya, ini hambatannya. Maka pada saat saklar saya tutup seperti ini, gitu ya. Pada rangkaian ini akan timbul arus ke sana. Oke, timbulnya arus pada kawat melingkar seperti itu atau pada suatu loop itu menghasilkan medan magnet pada dirinya sendiri, gitu ya. Nah, sehingga nanti dia akan menginduksi dirinya sendiri, ada GGL juga di sana, gitu ya. Tapi proses ini tidak langsung dari nol menjadi ada arusnya itu, tapi perlahan-lahan ada sampai dia penuh, barulah nggak ini gitu, konstan, oke? Nah, besarnya GGL di sini itu sebanding dengan perubahan fluksnya. Perubahan flux itu berarti berpengaruh pada perubahan, ini masih sebanding dengan pada perubahan medan magnet pada si kumparan itu. Perubahan medan magnet itu disebabkan karena perubahan arusnya tadi yang tidak langsung dari nol jadi ada gitu ya, tapi perlahan gitu. Maka ini jadi ini sebanding dengan perubahan arusnya, gitu ya. Nah, untuk membuat dia sama dengan, artinya si GGL kita kasih konstanta yaitu L. Dengan L itu adalah konstanta si induktornya, gitu ya. Gini. Nah, ini setara dengan yang tadi apa? N delta flux delta T, gitu ya. Nah, berapa besar N-nya itu boleh kita menyamakan ini dengan ini ya. Maka L dikali I sama dengan N dikali fluxnya, gitu kan ya. Atau mencari L adalah N flux per I, gitu. Ini untuk sembarang alat, untuk sembarang rangkaian. Sedangkan khusus untuk solenoida, atau sebelah sini aja ya. Untuk solenoida, ingat kalau solenoida itu yang rangkaiannya seperti ini ya. Itu kan ya. Medan magnet yang dihasilkan oleh dia itu adalah mu0 I N. Dengan N-nya sendiri adalah mu0 I banyaknya lilitan per panjangnya berapa, gitu ya. Gitu. Sehingga rumus yang ini, yang L sama dengan N flux. Fluxnya tadi di awal sudah disebutkan B dot A per I, gitu ya. Oke, maka B-nya khusus untuk solenoida adalah seperti itu. N, B-nya mu0 I N per L kali A per I, atau boleh nanti hasilnya N mu0 N lagi A per L. N ya kita kuadratkan aja ya, jadi ininya N kuadrat mu0 N kuadrat A per L. Itu mencari induktansi ininya ya, si induktor. Nah, kemudian pada kasus selanjutnya adalah kasus untuk induktor yang berpasangan seperti ini, bolak-balik ya. Ada berpasangan, mereka didekatkan dengan arahnya seperti ini. Kumparan pertama memiliki spek N1, ini adalah N2, gitu ya. Ini memiliki luasnya sebut saja sama dulu, ini adalah panjangnya L dan ini panjangnya L, jadi speknya sama aja ya. Nah, nanti yang terjadi pada mereka adalah saling menginduksi. Pada saat si kumparan 1 saya hubungkan dengan sumber AC, sumber bolak-balik, maka di kumparan 1 akan timbul medan magnet.
medan magnet ini nanti akan menembus bidang si kumparan 2. Maka di kumparan 2 akan timbul GGL. Sebaliknya, pada saat di sini timbul GGL, timbul arus juga, akan ada medan magnet yang menginduksi ke si kumparan pertama. Maka akan terjadi induktansi bolak-balik gitu ya. Nah, mencarinya gimana? Besarnya adalah N flux I. Sama seperti ini sebenarnya ya, cuman bolak-balik. M sebut saja M2 oleh 1. Berarti kan ini muatannya, lilitannya ini adalah lilitan si N2. Sedangkan fluxnya adalah flux si yang disebutkan oleh pertama, gitu kan ya, terhadap si 2 per I, gitu ya. Nah, flux yang ini, itu kan solenoida sama yang tadi, yang mana tuh? Yang B dot A dengan B-nya itu yang solenoida adalah yang ini ya, mu no I N per L dikali A, gitu ya. Maka persamaan ini akan menjadi N2, fluxnya adalah mu no I, N-nya itu berarti N dari sini kan ya, N1 dikali luasnya per L yang ini dibagi lagi oleh I yang ini, gitu ya. Nanti I-nya kita boleh coret, maka M21-nya adalah mu no N1 N2, gitu ya, dikali A per L. Kalau M12 sama saja, cuman paling ini N2 N1, tapi hasilnya kan sama saja gitu. Oke. Itu untuk induktansi bolak-balik. Oke. Nah, tadi di sini kelupaannya, kalau di sini GGL itu berarti mencarinya boleh melalui L delta I per delta T seperti tadi. Kalau misalkan I-nya adalah persamaan, boleh juga menjadi turunan ya, L DI DT, gitu ya. Adapun misalkan Kak, saya pernah lihat ada yang pakai minus, iya nggak apa-apa, kita juga sama pakai minus. Minus di sini adalah menandakan GGL yang dihasilkan itu dari arus listrik yang melawan keadaan arus penyebabnya, gitu ya. Makanya itu yang dari hukum Lenz tadi, gitu. Oke. Untuk contoh soalnya itu ada di contoh-contoh soal umum lah, soal UN ya. Oke, lanjut lagi ke sebab terakhirnya adalah tentang transformator. Nah, ini aplikasinya yang sering kita pakai ya. Transformator pada dasarnya sistem kerjanya mirip seperti ini, yaitu mengubah si tegangan, boleh asalnya tinggi menjadi rendah atau rendah jadi tinggi, gitu ya. Itu kegunaannya. Seperti apa sih sistem kerjanya? Ini transformator untuk si primer, berarti ini adalah memiliki lilitan primer dan dia didekatkan dengan kumparan sekunder, gitu ya. Nanti si primer kita hubungkan dengan sumber tegangan, hasilnya nanti di sekunder akan ada tegangan lagi, gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini digunakan misalkan untuk transmisi sumber listrik dari sumbernya misalkan hanya 2000 volt. Terus digunakan untuk perjalanan menuju suatu tempat. Maka ini digunakan step up, yaitu dinaikkan. Dinaikkan bisa menjadi 200.000 volt atau bahkan sampai 300.000 volt. Gunanya untuk apa? Agar arusnya itu kecil. Kalau arus kecil, efeknya adalah nanti si dayanya kan I kuadrat per R tuh. Kalau ininya kecil, berarti kan nanti dayanya kecil, alias si kabel itu tidak panas gitu. Oke? Nah, nanti ketika menuju rumah-rumah lagi atau menuju tujuan akhirnya, ini diturunkan lagi pakai step down, gitu ya. Jadi, kalau di kita itu 220 volt. Gitu. Ya, itu kegunaan trafo. Sistem kerjanya adalah sama seperti ini ya, dia diberi tegangan, maka di sini akan ada arus, arusnya
ke si itu menginduksi juga nanti di sini keluar, gitu ya. Nah, konsepnya adalah trafo pasti ada efisiensinya. Artinya trafo itu tidak ideal gitu kan ya. Walaupun nanti di soal bisa saja disebutkan trafo ideal alias N-nya 1. Cuman pada dasarnya efisiensi suatu trafo adalah hasilnya adalah kan daya sekunder. Modalnya adalah daya primer. Tinggal dikali 100%. Daya itu adalah perkalian antara arus dengan tegangan. Itu pada saat kelas 10. Maka mencari ini adalah V kali I gitu ya. Gitu. Oke. Itu mencari dayanya. Nah, adapun sumber tegangan ini si V-nya itu bergantung pada jumlah lilitan si N. Kenapa? Karena tegangan ini adalah jumlah dari tegangan-tegangan tiap si satu sumbernya. Sehingga ada hubungan bahwa kalau N primer dibagi N sekunder itu sama kayak V primer per V sekunder. Gitu ya. Jadi sebanding. Adapun dengan arus itu berbanding terbalik karena ada hubungan ini daya tadi ya, kaliin. Maka ini menjadi I sekunder per I primer. Ini sering dipakai ya. Oke. Contoh soal untuk trafo di sebelah sini aja lah ya. Oke, contoh soal untuk trafo. Saya memiliki trafo dihubungkan pada tegangan 250 volt menghasilkan daya 500 watt. Trafo ini memiliki efisiensi 80%. Gitu ya. Pertanyaannya, berapakah besar arus di sekunder? Nah, berpikirnya gimana? Ya seperti tadi yang ini. Bahwa efisiensi itu adalah si sekunder dibagi si primer kali 100%. Gitu ya. Efisiensinya 80%, itu adalah P sekunder adalah V kali I sekunder. Oh ya, di sini menghasilkan tegangan sekundernya adalah sebut saja 25 volt. Jadi ini trafonya step down ya jenisnya. Nah, per VP kali IP kali 100%. Gini ya. Atau kita masukkan bahwa ini 0,8 dikali VPIP itu kan daya dari si primer. Daya dari si primer udah ada di sini ya. Jadi dikali 500 watt menghasilkan VS kali IS. Jika tegangan yang keluarnya adalah 25 volt berarti 25 dikali IS gitu ya. Itu berarti arus yang keluarnya adalah 16. IS adalah 400 per 25 yaitu 16 ampere. Oke, tuh. Gitu, itu untuk trafo. Oke. Atau misalkan ada, jika diketahui lagi si trafo yang ini lilitan sekundernya adalah 100 lilitan. Berapakah lilitan si primer? Boleh seperti itu. Oke. Mencarinya gimana? Pakai hubungan yang itu ya. NP per NS sama dengan VP per VS. N primernya ditanya, N sekundernya adalah 100. V primernya yang ini ya, 250 volt. V sekundernya adalah yang ini 25 volt. Maka lilitan primernya kita sudah prediksikan adalah 1000 lilitan. Seperti itu ya contohnya. Kita review lagi dari awal untuk yang GGL dari awal. GGL memiliki rumus adalah min N delta flux per delta T atau deflux delta ya. Boleh juga ini menjadi min N delta flux per delta T. Ya, tadi masih ingat ya. Yang kedua apa? Masih ingat? Sebutnya min N A dB dt
cos theta ya, kalau sudutnya ada. Atau boleh diganti jadi delta B per delta T, si dB dt-nya. Itu kalau yang tadi apa? Ya, B-nya yang berubah, gitu ya. Untuk yang A-nya berubah, ini adalah BLV saja. Oke. Terus, untuk yang sudut yang berubah, berarti N B A omega sin omega T dengan ini adalah GGL max-nya. Gitu ya. Itu pada rangkaian yang biasa. Untuk rangkaian yang induktor, induktansi diri, mencari GGL-nya adalah min L DI dt, atau ini juga boleh min L delta I per delta T, gitu ya. Kemudian induktansi dirinya, mencari L itu adalah N flux per I, gitu ya. Kalau ada induktansi diri berarti gimana? Mencari M ya. Itu berarti mu 0 kali N1 N2 kali A per L, gitu ya. Untuk trafo berarti mencari efisiensi adalah P sekunder per P primer kali 100%. Gitu. Terus paling hubungan trafonya yang itu tadi, N1 per N2, ya seperti itulah yang ini ya. Oke. Kakak cukupkan sampai di sini. Semoga penjelasan kakak bisa membantu adik-adik di rumah. Kalau mau ditanyakan silahkan masuk ke bimbeltridaya.com, gitu ya. Sampai di sini, sampai jumpa. Makasih.